to podcast Anti GoFood. Kali ini saya selaku koordinator Fanta Fancom, Firna Lim, saya kedatangan tamu yang sangat cantik dan luar biasa. Nah, tentunya kalau kalian semua sudah aktif, pasti peserta besti-besti di TKN Fanta itu pasti pada aktif dan juga sangat kritis. Siapakah tamu yang akan saya hadirkan pada kali ini? Pasti sudah pada kenal semua. Beliau sudah cantik, memiliki jabatan yang luas dan banyak sekali. Dan yang paling penting adalah tamu kehormatan kita karena beliau merupakan wakil komandan TKN Fanta. Dan yang paling penting adalah beliau juga menjadi wakil rakyat di Indonesia. Siapakah dia? Kita sambut Kak Diah Roro Esti. Selamat datang, Kak. Halo, terima kasih. Makasih banyak loh udah ngundang aku. Wow, kita yang terima kasih karena tentunya di waktunya Kak Diah Kak Roro yang sangat sibuk sekali sempat datang ke kita untuk memberikan informasi yang tentu sangat penting untuk anak-anak muda di luar sana. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan displesetin ya teman-teman. Aminnya itu adalah benar-benar untuk berdoa, tidak untuk kepentingan sesuatu. Ya, bukan. Jadi Kak, kalau aku melihat dari fokus perjuangannya Kak Roro ini, tentu banyak sekali yang sangat menginspirasi dan itu adalah poin dari anak-anak milenial Gen Z zaman sekarang. Mulai dari Kak Roro itu aktif memperjuangkan isu energi, wah berat banget kan? Berat. Ekonomi. Dan yang sangat aku notice banget adalah pemberdayaan perempuan dan juga peran pemuda di politik, wah luar biasa, dan juga perubahan iklim, juga kesehatan mental. Nah ini luar biasa sekali, apalagi Kak Diah juga Kak Roro itu aktif banget di Partai Golkar kan Kak? Iya betul. Nah tentu ini sangat sinergis dan teman-teman pasti butuh sekali pencerahan pada pagi hari ini. Kak Roro, langsung saja nanti sebelum memulai Kak Roro bisa memperkenalkan diri Kak Roro juga terlebih dahulu. Boleh. Tapi aku lanjut ke sesi pertanyaan pertama karena aku udah penasaran banget nih guys. Karena isu ini sebentar lagi akan naik di debat Cawapres keempat. Jadi pasti sangat menarik sekali. Yang pertama nih Kak, kalau aku lihat dari pemberdayaan perempuan, tentu banyak sekali perempuan yang masih banyak butuh keterwakilan di dunia politik. Dan apa sih kenapa Kak Roro sebagai seorang perempuan itu berani terjun ke dunia politik? Apalagi kulihat Kak Roro aktif sangat memperjuangkan hak-haknya rakyat Indonesia, terutama di Dapil Jawa Timur sebagai wakil rakyat. Kenapa Kakak berani mengambil komisi 7 ini menurutku sangat berat sekali membahas tentang energi dan juga salah satunya adalah Indonesia menjadi perhatian dunia. Boleh dong Kak berbagi sharing terlebih dahulu? Boleh. Pertama-tama tentunya terima kasih banyak sudah diundang di sini dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Jadi kita sifatnya lebih sharing aja. Siap. Dan saya bisa share sedikit tentang pengalaman saya di DPR juga. Tapi pada intinya memang sebagai politisi perempuan ya kan, ataupun seorang perempuan yang kemudian mempunyai ketertarikan untuk maju dan masuk di dunia politik, memang dibutuhkan level keberanian yang sangat tinggi kelihatannya ya. Karena awalnya saya sih merasa gini, jadi saya melihat politik ini kemudian saya jadikan sebagai wadah untuk bisa berbuat lebih buat masyarakat. Jadi dulu itu saya sempat kuliah di Inggris, dibiayai negara waktu itu, jadi dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan. Nah, dari situ saya merasa udah terpanggil secara emosional gitu untuk bagaimana caranya. Yang pertama, riset yang saya kerjakan itu ada manfaatnya untuk bangsa. Jadi harus tentang Indonesia. Nggak mau nih aku mempelajari wilayah lain gitu. Pokoknya gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk negara di situ. Tapi di sisi lain juga saya mempunyai rasa tanggung jawab agar segala ilmu yang didapat itu bisa saya bawa dan aplikasikan ke Indonesia gitu. Dan dulu itu sempat bergelut di dunia civil society organization gitu ya. Niatan dari awal bahkan sebelum saya di politik adalah bagaimana saya bisa berperan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu bukan hanya dari segi lingkungannya ya, tapi dari segi bagaimana Indonesia bisa mencapai target besarnya untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar. Karena kita punya potensi untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Wow. Jadi potensinya tuh is very big. Dan selebihnya juga
seiringan dengan itu bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat, jadi nyiapin SDM-nya ya kan, bagaimana memberdayakan masyarakat termasuk perempuan gitu. Lalu kemudian di sisi lain tanpa kita lupa dengan kewajiban kita untuk menjaga bumi. Jadi sustainability itu merupakan salah satu hal yang sejak saya kuliah, bahkan sejak sekolah gitu, hingga sampai sekarang di dunia politik itu menjadi salah satu focal point saya gitu, salah satu hal yang ingin saya perjuangkan. Dan dulu waktu bergerak di civil society organization ini kerjasama nih dengan beberapa lintas kementerian lah untuk melakukan program-program pemberdayaan di kalangan masyarakat. Dan saya lihat ternyata dengan begini saya bisa berguna loh, dalam arti kata saya bisa berbuat nih untuk masyarakat. Mungkin dulu skalanya kecil, satu desa, satu kampung gitu ya, atau satu kecamatan, satu wilayah gitu. Tapi saya merasa bahwa belajarlah dengan berjalannya waktu, kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih masif lagi, kita harus berani untuk masuk di sistem. Apapun itu, baik itu sebagai wakil masyarakat, jadi sebagai legislator ya, atau mungkin di pemerintahan, atau mungkin sektor-sektor lainnya yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan, gitu. Siap. Akhirnya, mungkin saya tuh mindsetnya dulu tahun 2018 kan, waktu nyalek 2019, waktu nyalek itu, saya merasa ya wis lah, pokoknya nothing tulus, yang penting niat saya adalah tadi itu, saya kepingin bisa berguna juga untuk masyarakat, dan alhamdulillah ternyata masyarakat di Dapil, di Gresik Lamongan itu memberi kepercayaan, dan saya melihat bahwa pada dasarnya semua ini kan titipan ya, maksudnya jabatan adalah titipan dan amanah gitulah intinya. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul menggunakannya untuk hal-hal yang positif sesuai dengan target kita di awal. Jadi politik tuh awalnya kayak gitu sih Mbak. Hingga hari ini ya betul-betul digunakan sebagai wadah untuk selalu berkontribusi untuk aspirasi ya. Ya. Wow, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Biasanya perempuan itu memiliki satu atau dua keahlian. Tetapi Kak Roro itu paket lengkap menurutku ya. Luar biasa, dan apalagi kalau kita lihat niat tulusnya Kak Roro adalah menjadi sebaik-baiknya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan menurutku Kak ya, versiku adalah kakak ini adalah aset bangsa. Amin. Aset bangsa Indonesia. Karena apa? Banyak sekali berjuta-juta orang yang mereka bergantung hidup kepada kakak. Arti kata lain, bergantung hidup itu bukan kita mencari nafkah dan lain-lain, tetapi bergantung dari apa yang kita inginkan dan apa saja yang kita perlukan itu dari Kak Roro. Luar biasa. Nah, Kak Sherzan, luar biasa sekali. Mungkin boleh Kak di-spill sedikit, dapil mana, dari partai apa, nomor urut berapa? Dapil Gresik Lamongan, jadi Jawa Timur 10, nomor urut 1 Partai Golkar. Wow, luar biasa. Jadi kalian benar-benar harus memilih, karena benar-benar melihat kalau Kak Roro itu sudah memiliki apapun yang dia punya, tetapi niatnya tulus untuk membantu masyarakat Indonesia. Itulah yang jarang terjadi di Indonesia, niat tulus dari seorang pemudi yang sangat luar biasa. Wow. Oke Kak. Iya, masuk ke materi kedua Kak. Yang saya pertanyakan adalah, ini sangat menarik Kak sebetulnya. Karena sebentar lagi akan ada debat cawapres keempat, dan itu materinya sesuai dan sama banget dengan passionnya Kak Roro. Walaupun banyak nih passionnya, tetapi ini sangat sesuai dengan sekali, karena kita akan bahas tentang hilirisasi energi tuh Kak. Nah, seru banget kalau kita melihat dinamika globalisasi. Isu ini menjadi tuntutan untuk energi fosil di Indonesia memasuki era baru dengan fokus pada hilirisasi energi. Menurut Kakak, apakah langkah yang tepat untuk merespon perubahan iklim ini? Ini saking beratnya Kak, biasanya saya nggak pernah baca Kak. Ini dibaca. Perlu dibaca karena bahasnya iklim, agak berat. Oke. Mungkin boleh dibahas Kak. Jadi gini, tadi baru sadar belum menjawab yang pertanyaan awal, kenapa komisinya Komisi 7 gitu. Jadi Komisi 7 itu membidangi energi, industri, riset dan inovasi. Jadi kebanyakan orang, tadi kita sempat ngobrol juga, mereka itu langsung ngecap kalau Komisi 7 ya energi gitu. Padahal di dalamnya juga ada industri, ada riset lah ya, R&D gitu, itu semua ada di Komisi 7. Nah, pada intinya memang
namanya juga tugas partai ya, jadi tugas dari fraksi juga kita diberi kepercayaan di sini dan kebetulan juga inline dengan mungkin passion saya dalam mendorong sustainability untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai mungkin tadi ya bagaimana peran Indonesia dalam mencari solusi terhadap permasalahan perubahan iklim dan kaitannya apa dengan proses hilirisasi, dampak untuk perekonomian bangsa juga seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menyadari dan perlu mengetahui bahwa negara Indonesia itu sudah sepakat untuk meratifikasi namanya The Paris Agreement. Jadi ini back in waktu itu tahun 2015. Lintas negara, lebih dari 100 negara berkumpul menandatangani sebuah kesepakatan, yaitu adalah berkomit agar masing-masing negara ini melakukan sebuah upaya untuk mengurangi emisi karbon. Jadi emisi karbon ini hal-hal yang di atmosfer kita yang sangat amat tidak baik gitu ya. Jadi tidak baik untuk kesehatan manusia dan lain sebagainya. Jadi dampak multiplier efek negatifnya itu cukup banyak. Makanya kenapa harus kerjasama, karena setiap negara itu di fase yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin ada satu negara yang emisinya lebih banyak dibandingkan negara-negara lain, biasanya itu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas juga sih gitu. Jadi ketika itu Indonesia udah komit, oke, kita akan berupaya untuk mengurangi emisi karbon. Nah, dalam berjalannya waktu, kalau dulu targetnya 29% nih di tahun 2030. Sekarang sudah naik lagi menjadi kurang lebih 33% gitu pengurangan emisi karbonnya di tahun 2030. Nah, otomatis dengan target besar, dan ini semua diatur di undang-undang ya Mbak ya. Jadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 kita menyadari, misalnya di Komisi 7 kita sadar nih, oh ternyata salah satu kontributor terbesar lebih dari 30% dari emisi karbon kita itu adalah sektor energi. Selebihnya juga ada, saya lupa nominalnya ya, mungkin nanti saya cek, itu juga datang dari sektor industri. Lalu kemudian sektor limbah, terus sektor ini Mbak, yang besar itu 48% itu di kehutanan. Jadi sektor kehutanan kita itu berkontribusi juga terhadap emisi karbon, baik itu deforestation yang illegal dan lain itu juga mempengaruhi. Nah, pada intinya dengan menyadari semua ini, kita sekarang di Komisi 7 bertekad nih, alhamdulillah ya, lintas fraksi sudah sepakat gimana kita bisa hadir untuk membantu agar negara Indonesia bisa bertransisi dari ekonomi yang lebih berbasis fosil gitu ya, fossil fuel dominated economy, menjadi sebuah perekonomian bangsa yang driven by energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi dari fosil kan batu bara dan lain sebagainya itu kan masih mayoritas ya Mbak ya. Itu bagaimana kita bisa pelan-pelan berubah agar kita bisa mengoptimalkan energi terbarukan kita dari matahari, dari angin, dari gelombang laut, dari berbagai macam sumber lainnya, geotermal juga termasuk, untuk kemudian bisa kita optimalkan buat melistriki ruangan kita, melistriki bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata realisasi untuk energi terbarukan kita itu baru 0,38% kalau nggak salah. Masih rendah banget gitu. Jadi potensi kita banyak, tapi realisasinya masih sangat rendah. Jadi dari sini kita hadir untuk insya Allah nanti bisa menciptakan sebuah kebijakan dengan harapan, dan ini juga sebetulnya sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran ya. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran itu mempunyai komitmen untuk menciptakan itu tadi masa depan yang berkelanjutan. Bagaimana kita bisa mendorong proses moving away from fossil, tapi harus dilakukannya dengan cara yang mungkin tidak instan, karena tidak mungkin juga kita instan berubah, tapi dengan berjalannya waktu kita bisa lebih menjadi ekonomi yang berbasis energi bersumber dari kualitas yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan. Itu sesuai juga dengan visi Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan insya Allah terpilih gitu ya. Amin. Insya Allah terpilih agar kita bisa melihat realisasi-realisasi ke depannya seperti apa. Nah, terus sekarang bagaimana kemudian dengan isu hilirisasi?
gitu. Kalau hilirisasi sebetulnya lebih berkaitan mengenai sektor energi di bidang minerals. Jadi minerals itu memang ada banyak ya. Jadi tipe minerals kita itu ada banyak. Ini mungkin saya sebut sebagian. Jadi misalnya ya, sekarang kan lagi rame gitu dibahas mengenai electric vehicles, ya kan. Jadi motor, mobil berbasis listrik dan lagi benar-benar ini banget gitu. Gimana caranya agar demand untuk vehicle ini bisa semakin meningkat karena notabene lebih ramah lingkungan di sektor transportasinya gitu. Untuk sektor energinya sendiri, insya Allah nanti kita akan cari jalan agar dia bisa lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi insya Allah dengan berjalannya waktu kita bisa berinovasi di bidang itu. Tapi intinya misalnya komponen mineral yang penting untuk EV itu ada nikel, ada juga cobalt, ada lithium gitu. Dan hal-hal seperti inilah yang kemudian kita berharap bahwa hilirisasi itu bisa menjadi komponen khusus untuk kemudian bagaimana negara Indonesia bisa tergantung dengan dirinya sendiri berbasis sumber-sumber yang sudah ada di negara kita gitu. Dan kalaupun mungkin ada negara lain yang ingin masuk ke negara Indonesia untuk kemudian mengekstrak minerals kita, yang dimana ada sebagian yang notabene itu critical minerals gitu ya. Jadi mineral keturunan yang nantinya bisa digunakan untuk bukan hanya pembuatan baterai EV, tapi juga bahkan steel itu juga menggunakan minerals yang ada. Nah itu proses dari hilirisasi adalah bagaimana kalau misalnya toh ada negara-negara lain yang ingin mengekstrak minerals tertentu dari negara Indonesia, itu mereka tetap harus melalui proses hilirisasi itu tadi. Jadi kalaupun mau memproses mineralsnya harus dilakukan di Indonesia. Jangan sampai mereka cuma ngambil terus langsung diproses. Wis, aku juga udah punya kok teknologinya di sana gitu. Like I have my own technology, so I'm just gonna use that. Nah itu yang kita ingin hindarkan. Gimana Indonesia bisa hadir berperan untuk membuat smelter yang bisa memproses minerals tersebut agar kemudian bisa digunakan untuk memproduksi hal-hal lainnya gitu, termasuk steel, termasuk baterai untuk EV tadi atau hal-hal lainnya yang kemudian bisa diproduksi. Nah ini menjadi kebijakan sebetulnya yang saat ini diterapkan oleh Pak Jokowi, dan kalau saya secara pribadi sih mengapresiasi sangat ya Mbak ya, karena saya melihat bahwa dari sinilah terletaknya di mana kita mempunyai keberpihakan terhadap negara Indonesia, bagaimana kita mempunyai komitmen untuk memberdayakan bukan hanya sumber daya alamnya ya, SDA-nya, tetapi juga bagaimana memberdayakan tenaga kerjanya, bagaimana memberdayakan multiplier effect yang terjadi ketika kita membuka lapangan pekerjaan di negara sendiri gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya banyak sekali ripple effect yang terjadi yang kemudian menguntungkan bukan hanya bangsa tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi kalaupun dan kelihatannya kalau kita simak dan memang ini merupakan visi misi Pak Prabowo juga, yaitu adalah untuk betul-betul mendorong dan mendukung proses hilirisasi ini. Dan saya harap justru ini bisa lebih meluas ya Mbak. Jadi bukan hanya tentang mineral-mineral itu tadi, tapi bagaimana proses hilirisasi juga bisa kita lakukan untuk sektor-sektor lainnya. Baik itu intinya gimana untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri dengan nanti dukungan teknologi, dukungan mesin-mesin tertentu untuk memproduksi barang-barang apapun itu gitu, bahkan bisa berkaitan dengan fashion ya kan, retail gitu, atau bisa berkaitan dengan lini industri lainnya yang dimana ada ripple effect-nya untuk masyarakat. Ih, luar biasa loh, keren banget. Nah Kak, aku setuju banget loh Kak, terkait pembahasan Kak Roro ini sudah sangat menjelaskan. Pertanyaanku ketiga sudah dijawab tuntas. Lanjut lagi nih Kak. Setuju banget Kak terkait proses hilirisasi ini, karena kita sudah melihat ya di eranya Pak Jokowi sangat menggalakkan bahwa Indonesia itu harus kuat. Nah, salah satunya adalah memfokuskan hilirisasi. Dan yang paling fokus
dan paling vokal adalah paslon 02 nih Kak. Terkait kalau kita bahas hilirisasi kan banyak sekali, ada yang positif, tanggapannya ada yang negatif, tergantung dari kepentingannya dari masing-masing paslon pastinya kan. Nah yang aku lihat adalah hilirisasi ini entah benar atau tidak Kak akan menambahkan kekayaan ke dalam negeri. Apakah itu benar atau tidak? Apalagi kan Kakak sudah sangat fokus di isu ini. Dan apakah Pak Prabowo Gibran langkahnya sudah tepat untuk memfokuskan dan menyebarkan hilirisasi ini di Indonesia? Dampak apa yang akan terjadi di Indonesia? Ya, kalau menurut saya sih insya Allah ini langkah yang tepat ya. Karena kita juga udah mempunyai komitmen agar tingkat komponen dalam negeri, jadi TKDN kita itu bisa lebih dari 40%. Jadi 40% itu menjadi base-nya, dan kalau bisa lebih ya syukur-syukur gitu. Jadi kalau misalnya dalam membuat sebuah, misalnya bikin HP gitu dengan segala bentuk komponen yang ada di sini, kalau kita bisa buat di dalam negeri, itu yang justru didorong oleh bangsa saat ini gitu. Jadi itu tadi kembali lagi ke bagaimana kita bisa meminimalisir ketergantungan kita kepada negara lain. Kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak? Ibaratnya kayak gitu. Setuju banget. Dan kalau kita bisa mendorong sebuah atau berinovasi di sebuah bidang, menciptakan tadi ya, kalau tadi kan smelter ya, bisa juga mesin atau apapun untuk memproses dalam rangka pembuatan goods and services lainnya, kenapa enggak gitu. Jadi esensi dari hilirisasi itu kan sebetulnya itu gitu. Dan dengan tadi TKDN kita dorong, dan kalau misalnya kualitasnya juga nantinya bisa lebih berdaya saing, itu mudah-mudahan justru kembali lagi manfaatnya untuk negara adalah multiplier efek yang tercipta dari seluruh proses itu tadi gitu. Jadi misalnya pasti dong ada dampaknya terhadap kekayaan negara gitu kan. Jadi pasti berdampak juga terhadap GDP growth kita, PDB kita. Lalu kemudian pasti berdampak terhadap bagaimana Indonesia juga udah diproyeksikan nih pertumbuhan ekonominya bisa lebih dari 5%. Bahkan hingga tahun 2050, tapi itu juga ngelewatin fase di tahun 2045 yang Indonesia Emas gitu. Indonesia Emas ini penting kenapa? Karena ini merupakan salah satu tujuan besar kita, tapi untuk mencapai tujuan besar ada beberapa hal nih yang harus kita siapkan. Jadi bagaimana agar sumber daya manusianya bisa terlatih, terdidik. Misalnya dalam proses hilirisasi, kalau ada skill dan knowledge yang harus dipelajari sebelum kemudian bisa membantu proses itu berlangsung, nah itu menjadi bagian dari kontribusi SDM bangsa kita kan gitu. Jadi mulai dari SDM-nya, lalu kemudian kesehatannya. Jadi kalau kesehatan, kalau Pak Prabowo kan ada makan gratis misalnya, atau susu gratis gitu. Sebetulnya ini kan hal-hal yang dilakukan agar sumber daya manusianya terjaga dengan baik. Bahkan untuk para ibu gitu ya yang masih mengandung. Nah ini kan mereka membutuhkan nutrients, dan bahkan masyarakat lainnya di lintas usia ini membutuhkan nutrients yang berkualitas agar dari segi kesehatan mereka terjamin baik-baik saja, dan mereka bisa lebih produktif di kemudian hari. Karena Indonesia itu sekarang ngalamin bonus demografi namanya. Jadi 68-70% dari penduduk kita itu produktif. Nah, kalau misalnya penduduk produktif ini tidak kita rawat dan kita tidak berikan kesempatan, kita tidak memberikan pekerjaan untuk mereka kemudian bisa berkontribusi dan produktif gitu. Saya khawatir bahwa nantinya Indonesia malah akan mengalami di tahun 2045 bencana demografi gitu. Ternyata kita fail nih untuk betul-betul memaksimalkan sumber daya manusia yang mayoritasnya adalah dari kalangan produktif. You know, we're young and thriving population. Jadi kita harus betul-betul mengoptimalkan hal itu gitu. Jadi dengan semua ini kami berharap bahwa tentu dengan proses hilirisasi ada berkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi juga, lalu kemudian bagaimana dengan kita mempersiapkan SDM kita itu juga ada multiplier effect, di mana kalau purchasing power mereka juga bisa semakin meningkat, dalam arti kata daya beli masyarakat itu meningkat, Mbak. Jadi kalau mereka diberdayakan, mereka dikasih pekerjaan, otomatis mereka bisa dikasih uang sekian gitu ya.
dan apa namanya, gaji mereka semakin meningkat karena kualitasnya mereka juga meningkat, ya mereka bisa lebih bisa beli macam-macam, bisa berbuat untuk keluarganya, ekonomi juga kan, secara ekonomi kekeluargaannya juga terfulfill gitu. Nah, itu multiplier efek seperti itulah yang nantinya akan didapat ketika kita mendukung itu tadi proses hilirisasi dan hal-hal seperti itu. Ya, aku luar biasa Kak. Tepuk tangan lagi dong. Ini keren banget Kak. Karena apa? Dari Kak Roro, jadi kita benar-benar tahu niat baik dan niat tulusnya Paslon 02. Yaitu adalah bukan, karena kalau tadi Kak Roro bahas di pertama adalah tentang bagaimana sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi penggunaannya masih sedikit. Karena itulah Pak Jokowi dan juga nanti jika terpilih Paslon 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memaksimalkan daya potensi itu. Jadi ini benar-benar loh, Paslon 02 niatnya sangat baik, yang salah satunya adalah memberdayakan sumber daya manusianya untuk menjadi kaya, ya kan, menjadi bisa bermanfaat, dan apa yang Indonesia miliki bukan hanya asing saja yang bisa kuasai, tetapi masyarakat Indonesia yang benar-benar akan merasakan dan akan memaksimalkannya. Luar biasa sekali Kak Roro. Ini sangat membantu sekali teman-teman semuanya. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran juga harus tahu Kak Roro penyampaiannya sangat lugas dan juga sangat indah sekali ya untuk kita dengarkan para milenial dan Gen Z. Nah Kak, kita sudah nggak terasa Kak, karena banyak tahu. Jadi aku juga banyak belajar dari Kak Roro terkait tentang proses hilirisasi yang benar-benar tulus dan untuk masyarakat. Jadi Kak, bahwasanya tadi kan kita bahas tentang bonus demografi Kak, ini di penutupan acara, karena ini podcast anti golput Kak. Nah, swing voter juga kita rasa masih tinggi. Boleh dong Kak, ajakan untuk masyarakat Indonesia, utamanya untuk milenial dan Gen Z, sebagai wakil komandan TKN Fanta kita yang masih muda dan sangat cantik, bagaimana kita harus benar-benar memanfaatkan suara kita dan berguna untuk bangsa Indonesia. Boleh Kak? Terima kasih. Jadi kalau dari saya tentu the young population of Indonesia itu mempunyai peran yang sangat andil dalam menentukan arah bangsa. Jadi teman-teman di sini yang nonton, kalian itu bisa berkontribusi demi memajukan bangsa dengan hal yang sebetulnya sangat sederhana. Kalau misalnya tidak terlalu tertarik untuk terjun di dunia politik, bisa kalian nanti di tanggal 14 Februari bisa memilih siapa yang menurut kalian bisa melakukan perubahan-perubahan yang dinantikan oleh bangsa dan negara Indonesia. Harapannya nanti tentu yang di hati kalian Pak Prabowo, supaya nanti kita bisa melihat terobosan-terobosan beliau juga dengan Mas Gibran juga, karena dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan itu betul-betul butuh pemimpin yang paham dengan substansinya, lalu kemudian juga perlu menyadari bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang gampang gitu ya. Jadi cukup rumit dan melibatkan lintas sektor. Apalagi kalau kita membahas mengenai dekarbonisasi, tadi lupa membahas tentang itu juga. Itu penting, apalagi kemarin Mas Gibran sempat nyentuh tentang CCUS ya, Carbon Capture Utilization Storage. Nah, itu sangat relevan untuk sektor energi karena saat ini dalam proses transisi energi, bukan berarti ya kita punya niat untuk net zero emissions 2060, tapi net zero itu bukan berarti kita tidak mengeluarkan emisi karbon sama sekali. Kadang-kadang di publik mereka merasa loh kan zero emission berarti kan nggak boleh nih ngeluarin hal-hal yang tidak baik ke atmosfer kita gitu kan. Jadi dengan net zero emission ini di sektor energi kita mendorong implementasi dari CCUS ini terkhusus untuk the oil and gas industry ya, karena itu kan merupakan, dan juga coal yang merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap emisi karbon kita. Jadi intinya pokoknya kalian punya peran penting lah. Kalau misalnya nggak mau di politik, pilih aja orang yang menurut kalian mempunyai kemampuan yang baik untuk bangsa. Oke. Keren banget, terima kasih Kak Roro. Sudah hari dari Kak Roro adalah niat baik dan niat tulus dari Pak Prabowo Subianto dan juga seluruh koalisinya yang akan tentunya mendorong kebaikan untuk masyarakat Indonesia, utamanya milenial dan Gen Z. Kalian jangan sampai golput, karena tidak boleh golput, dan juga pastikan memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor urut
dua. Oke, sampai jumpa lagi. Kembali lagi di podcast anti golput karena golput nggak asik. Bye.